Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Insyaallah di dalam video kali ini, berhubung kita sebentar lagi akan memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini adalah sangat kita tunggu kedatangannya, bulan yang dirindukan oleh kaum muslimin, karena di bulan ini setelah lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan menjelaskan tentang bid'ah, supaya Anda ketahui dan supaya Anda bisa menjaga diri dari para pengikut Khalid Basalamah dan lain-lain dari kalangan Wahabiyah yang anti terhadap Maulid Nabi. Tapi yang mengherankan dari mereka memperbolehkan perayaan Halloween, perayaan Usbu Muhammad ibn Abdul Wahhab, tapi mereka anti terhadap perayaan Maulid Nabi. Apakah di dalam hati mereka ada kecintaan terhadap Rasulullah? Jawabannya tidak. Oke, sebelum memasuki pembahasan tentang bid'ah, sama-sama kita pelajari, sama-sama kita ketahui terlebih dahulu definisi dari bid'ah itu sendiri. Bid'ah secara bahasa itu berarti ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin, adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah secara bahasa. Adapun secara pengertian syara', bid'ah adalah al-muhdatsu alladzi lam yanussa alaihi al-Qur'anu wa la jaa'a fis sunnati, adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat nas dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Bid'ah ini terbagi menjadi dua. Bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah adalah perkara baru yang menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah bid'atul hudan atau bid'ah hasanah, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pembagian bid'ah menjadi dua ini dilakukan oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini pembagian bid'ah kepada dua bagian ini disepakati oleh para ulama yang datang setelah Al-Imam Asy-Syafi'i dari kalangan mazhab yang empat. Dari kalangan para ahli hadis dan para ulama lainnya seperti Al-Imam Izz-Ibnu Abdussalam, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Abidin dan lain-lain. Kemudian dari kalangan ahli hadis diantaranya seperti Al-Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, Al-Imam Ibnu Al-Asir, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Suyuti dan lain-lain sebagainya. Bahkan ini pembagian bid'ah kepada dua bagian ini juga disepakati oleh ulama ahli bahasa seperti Al-Imam Al-Fayyumi, pengarang Al-Misbahul Munir, kemudian seperti Al-Imam Fairuz Abadi, pengarang Al-Qamus Al-Muhit, Al-Imam Az-Zabidi dan lain-lain. Sebetulnya pembagian bid'ah menjadi dua ini itu dapat difahami dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Maknanya, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak. Jadi dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laysa minhu, yang tidak sesuai dengan syara', bahwa perkara baru yang tertolak tiada lain adalah perkara baru yang bertentangan dan menyalahi syariat. Adapun perkara baru yang tidak menyalahi syariat, maka tidak tertolak. Jelas hadis ini menunjukkan tentang adanya bid'ah hasanah. Karena seandainya semua bid'ah sesat tanpa terkecuali, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza syai'an fahuwa raddun. Barang siapa yang merintis hal baru dalam agama ini, apapun itu, maka tertolak.
Tapi nyatanya tidak demikian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ini artinya bahwa perkara baru itu ada dua. Pertama adalah perkara yang tidak termasuk agama karena memang menyalahi dalil-dalil, menyalahi kaedah-kaedah syara sehingga terhitung sebagai bid'ah yang sesat. Kedua, bid'ah yang sesuai dengan kaedah atau dalil sehingga merupakan perkara yang sahih dan diterima serta itu disebut dengan bid'ah hasanah. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang merintis, memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut, juga pahala dari orang yang melakukannya atau mengikutinya setelahnya tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Dalam hadis ini jelas Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis sunnah hasanah. Jadi ini harus dibedakan dengan anjuran Rasulullah untuk berpegang dengan sunnah atau yang disebut dengan at-tamassuk bis sunnah. Juga harus dibedakan dengan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Karena tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah banyak ditinggalkan, ada hadis-hadis tersendiri yang menjelaskannya. Sedangkan hadis ini adalah berbicara tentang merintis sesuatu yang baru, yang baik, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena secara bahasa, makna sanna tidak lain adalah merintis perkara baru, bukan menghidupkan perkara yang sudah ada atau berpegang teguh dengannya. Makanya Al-Imam Khalifah Ar-Rashid Umar ibn al-Khattab dengan tegas mengatakan tentang adanya bid'ah hasanah. Seperti apa yang terjadi dari melakukan berjamaah di belakang satu imam dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, sehingga beliau mengatakan tentang hal itu, ni'mal bid'atu hadhihi, bahwa ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Berani itu orang-orang Wahabi mengkafirkan dan menyesatkan Sayyidina Umar. Ya kan, kepada mereka sodorkan. Nah, sekarang kita akan kutip beberapa contoh tentang bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Berikut ini adalah beberapa contoh bid'ah hasanah. Di antaranya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum seseorang dibunuh. Dan orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubayb ibn Adi al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi. Kemudian yang kedua adalah penambahan azan pertama sebelum sholat Jumat oleh sahabat Utsman ibn Affan. Yang ketiga adalah pembuatan titik-titik dalam huruf Al-Quran oleh seorang tabi'in yang bernama Yahya ibn Ya'mur. Yang keempat, pembuatan mihrab. Orang yang pertama kali membuat mihrab adalah Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz di Masjid Nabawi. Bahkan masjid-masjid yang ada di Saudi itu semua mereka memakai mihrab, dan ini adalah bagian dari bid'ah hasanah. Juga Al-Quran yang tercetak itu juga adalah bagian dari bid'ah hasanah. Peringatan yang kelima, contoh bid'ah hasanah adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sebagai bid'ah hasanah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibn Dihyah, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh As-Suyuti, dan para ulama-ulama lainnya. Mana yang lebih Anda dengar? Modelan kayak Khalid Basalamah, modelan kayak Firanda Andurja, atau para hafidh-hafidh, para ulama-ulama pembesar ini? Jaga diri Anda dari golongan Wahabi. Kemudian contoh bid'ah hasanah yang selanjutnya nomor 6 adalah membaca salawat atas Nabi setelah azan dengan suara yang kencang.
Kemudian menulis kata sallallahu alaihi wasallam setelah menulis nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah di dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan penguasa itu tidak pernah menuliskan kata sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya menulis min Muhammadin Rasulillah ila fulan. Nah, sekarang akan kita kutip beberapa contoh bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini saya bagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah bid'ah sayyi'ah di dalam perkara usuluddin, di dalam perkara akidah. Yang pertama dan yang kedua adalah di dalam perkara bid'ah sayyi'ah di dalam urusan amaliyah. Contoh dalam bid'ah sayyi'ah di dalam perkara usuluddin atau di dalam perkara akidah adalah contoh golongan yang mengingkari terhadap qadarnya Allah. Seperti mereka yang meyakini bahwa adanya sesuatu yang terjadi di alam ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah contoh bid'ah sayyi'ah adalah bid'ahnya golongan Jahmiyah atau yang dikenal dengan golongan Jabriyah, mereka yang menafikan masyiah terhadap hamba. Kemudian yang ketiga adalah contoh bid'ah sayyi'ah dari golongan kaum Khawarij, mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan yang keempat adalah contoh bid'ah sayyi'ah yang dilakukan oleh golongan yang mengharamkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka meninggal atau dalam masa hidup mereka tanpa berada di hadapannya. Orang yang pertama kali melakukan bid'ah sayyi'ah ini adalah Ibnu Taimiyah, yang sekarang bid'ah sayyi'ah ini itu diikuti oleh golongan Wahabi. Jadi sebenarnya mereka teriak-teriak bid'ah, mereka lah kaum ahli bid'ah, bahkan bid'ah sayyi'ah. Kemudian contoh bid'ah sayyi'ah dalam bentuk amaliyah adalah seperti menyingkat kata sallallahu alaihi wasallam setelah penulisan nama Nabi dengan singkatan sal'am atau SAW dan semisalnya. Hal ini adalah perbuatan yang makruh tapi tidak sampai kepada batas pengharaman seperti apa yang dinyatakan oleh para ulama. Jadi dengan demikian, hati-hati, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai terdoktrin oleh golongan Wahabi, para pengikut Sutad, Khalid, Basalamah, Piranda, Durja dan semisalnya. Jangan jadi Wahabi, jangan jadi Wahabi.